Pernahkah kamu merasa seperti kehilangan sebagian identitas kamu setelah putus? Seolah-olah diri kamu yang dulu ikut pergi bersama mantan, dan kini yang tersisa hanya bayangan yang tak kamu kenali. Kenapa putus cinta seringkali membuat kamu merasa kehilangan jati diri? Bagaimana cara membedakan antara dirimu yang sebenarnya dengan versi dirimu yang terbentuk untuk menyenangkan mantan? Dan mengapa proses menemukan jati diri kembali justru bisa menjadi hadiah terbesar dari patah hati? Jadi pertanyaannya bukanlah, kenapa kamu merasa kehilangan? Pertanyaan yang lebih penting adalah, kenapa setelah kehilangan seseorang, kamu justru merasa seperti kehilangan diri sendiri? Dan yang terpenting, bagaimana kamu memulai perjalanan untuk pulang ke rumah, yaitu ke diri kamu yang sebenarnya dan yang utuh. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 7 langkah fundamental untuk menemukan kembali diri kamu yang sebenarnya. Jika kamu sedang dalam proses mencari jati diri pasca putus, tekan like sebagai komitmen untuk tumbuh, subscribe untuk panduan pembangunan diri, dan tulis di kolom komentar apa hal pertama yang ingin kamu temukan kembali tentang dirimu. Mari kita mulai perjalanan ini langkah demi langkah. Langkah pertama, memasuki fase hening. Wawasan intinya adalah, kamu tidak akan bisa mendengarkan suara hati kamu sendiri jika suara dunia luar dan suara kenangan di kepala kamu terlalu berisik. Langkah pertama untuk menemukan diri adalah dengan sengaja menciptakan ruang kosong. Ini bukan tentang meditasi yang rumit, ini tentang memberi jeda. Solusinya, jadwalkan waktu hening setiap hari, mungkin 15 menit berjalan kaki sendirian, tanpa mendengarkan apapun, atau sekadar duduk di pojok ruangan, tanpa ponsel atau apapun. Tujuannya bukan untuk berpikir keras, tapi untuk membiarkan pikiran-pikiran yang selama ini terpendam, perlahan muncul ke permukaan. Langkah kedua, menjadi arkeolog pribadi. Diri kamu yang sebenarnya tidak hilang, dia hanya terkubur di bawah lapisan kompromi, kebiasaan hubungan, dan ekspektasi pasangan. Tugas kamu sekarang adalah melakukan penggalian arkeologis ke masa lalu kamu sendiri. Solusinya, ambil buku catatan dan tulis judul sebelum kita ada. Lalu jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa mimpi terbesar saya saat remaja? Kegiatan apa yang bisa membuat saya lupa waktu? Lagu atau film apa yang sebenarnya saya sukai sendirian? Proses ini akan membantu kamu menemukan kembali fosil-fosil identitas kamu yang asli. Langkah ketiga, melakukan eksperimen identitas skala kecil. Kamu tidak akan tahu siapa diri kamu sekarang, hanya dengan bernostalgia. Identitas juga dibentuk oleh pengalaman baru, tapi jangan langsung melakukan perubahan drastis. Mulailah dari hal kecil. Solusinya, setiap minggu lakukan satu hal yang belum pernah kamu coba, yang murni pilihan kamu sendiri. Mungkin mencoba genre buku baru, memasak resep makanan baru, atau mengunjungi bagian kota yang belum pernah kamu datangi. Anggap ini sebagai riset. Tujuannya adalah mengumpulkan data tentang apa yang membuat kamu bersemangat saat ini. Langkah keempat, menulis ulang narasi hidup kamu. Selama menjalin hubungan, kamu mungkin terbiasa menjadi karakter, pendukung dalam cerita kalian berdua. Sekarang saatnya kamu mengambil kembali peran sebagai tokoh utama dalam cerita hidup kamu sendiri. Solusinya, mulailah menulis jurnal, tapi bukan hanya untuk mencurahkan kesedihan. Gunakan jurnal itu untuk menulis babak baru. Awali dengan kalimat seperti, di babak baru ini, saya adalah tokoh utama yang akan. Tentukan arah cerita kamu sendiri. Ini adalah cara ampuh untuk menggeser pola pikir dari korban keadaan menjadi arsitek masa depan. Langkah kelima, mengkalibrasi ulang kompas nilai pribadi. Seringkali untuk menjaga keharmonisan, kamu mengompromikan nilai-nilai pribadi kamu. Mungkin kamu yang tadinya sangat menghargai kemandirian, perlahan menjadi lebih bergantung. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memeriksa kembali kompas internal kamu. Solusinya, tuliskan 5 hal yang paling penting bagi kamu dalam hidup yang tidak bisa ditawar. Apakah itu kejujuran, kebebasan, kreativitas, kestabilan, atau petualangan? 5 nilai ini akan menjadi panduan kamu dalam membuat keputusan-keputusan besar di masa depan, memastikan kamu tetap setia pada diri sendiri. Langkah keenam, membangun hubungan tunggal yang paling penting. Setelah putus, ada kekosongan dalam memberi dan menerima perhatian. Daripada terburu-buru mencari orang baru untuk mengisi kekosongan itu, isilah dengan diri kamu sendiri. Belajarlah untuk berkencan dengan diri sendiri. Solusinya, jadwalkan 1 hari dalam seminggu sebagai kencan solo. Perlakukan diri kamu sebaik kamu memperlakukan pasangan. Ajak diri kamu makan ke tempat yang enak, nonton film di bioskop sendirian, atau sekedar menikmati kopi sambil membaca buku. Ini akan membangun kemandirian emosional dan mengajarkan kamu bahwa kamu sudah cukup. Langkah ketujuh, beralih dari validasi eksternal ke validasi internal. Mungkin selama ini kamu terbiasa mendapatkan pengakuan dan pujian dari pasangan. Saat itu hilang, kamu merasa tidak berharga.
Langkah terakhir dan terpenting adalah menjadi sumber validasi bagi dirimu sendiri. Solusinya, setiap malam sebelum tidur, sebutkan atau tuliskan satu hal kecil yang kamu banggakan dari diri kamu sendiri hari ini. Bisa sesederhana, hari ini aku berhasil menyelesaikan tugasku tepat waktu, atau hari ini aku berani menyapa orang baru. Latihan ini akan melatih otak kamu untuk mencari rasa berharga dari dalam, bukan dari luar. 7 langkah tadi bukanlah sebuah perlombaan, ini adalah sebuah perjalanan lambat dan personal. Menemukan diri sendiri setelah putus bukanlah tentang menciptakan sosok baru yang sempurna dari nol. Ini lebih seperti sebuah perjalanan pulang, mengumpul kembali potongan-potongan diri kamu yang berharga yang mungkin sempat kamu titipkan pada orang lain atau kamu sembunyikan demi sebuah hubungan. Kamu tidak hilang, kamu hanya sedang dalam perjalanan kembali ke rumah, ke diri kamu yang paling autentik. Sekarang, saya sangat ingin mendengar dari kamu. Dari ketujuh langkah tadi, langkah mana yang paling berkesan dan ingin segera kamu coba? Atau jika kamu sudah melaluinya, bagikan satu hal tentang diri kamu yang baru kamu sadari kembali setelah putus. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai ruang untuk saling berbagi inspirasi dalam perjalanan ini. Jika video ini memberikan kamu arah yang kamu butuhkan, jangan lupa tekan like dan subscribe. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Teruslah bertumbuh dan tetap semangat.